Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak kelas 3. Nah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali untuk berdiskusi dan juga belajar bersama pada tematik muatan bahasa Indonesia. Yakni kita akan membahas tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dan kita juga akan mengenal cuaca, musim, dan juga iklim. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas ya Kak untuk pembelajaran ini. Nah, sekarang kita masuk di subtema 3 dan subtema 4. Jadi karena ini materinya bersamaan, jadi kita sinkronkan bersama ya. Jadi, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Seperti sebelumnya, yaitu cuaca dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahannya tersebut ternyata memberikan pengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri, mulai dari ketersediaan sumber makanan, kemudian alat transportasi, dan juga kegiatan manusia. Nah, seperti ini. Di sini ada contoh cuaca hujan dan cuaca cerah. Dalam keadaan cuaca ini ternyata juga berpengaruh pada cara kita berpakaian. Misalkan saat cuaca hujan kita menggunakan payung, jas hujan, sepatu boot, dan lain sebagainya untuk melindungi diri kita. Nah, saat cuaca cerah, kita menggunakan kaos yang mudah menyerap keringat dan juga kita juga menggunakan topi untuk menghindari teriknya sinar matahari. Nah, di sini coba dibuka halaman 122 dan 123. Nah, di sini ada surat dari Dayu tentang keadaan cuaca. Nah, kalian sudah membaca bukan? Nah, dan juga kita sudah berdiskusi tentang surat untuk Dayu dari sepupunya yang dari Denpasar, Bali, yakni adanya peristiwa Gunung Agung di Bali yang mulai waspada sehingga Dayu dan juga teman-temannya memberikan bantuan dengan memberikan pakaian, makanan kepada para pengungsi. Nah, seperti yang ada di halaman 123 ya. Nah, selanjutnya di sini pada halaman 125, yakni yang Ustazah sebutkan tadi, ternyata perubahan cuaca yang sangat cepat itu berpengaruh terhadap kegiatan dan juga konsumsi. Misalkan di sini ada jas hujan, yaitu kita gunakan saat cuaca cerah. Saat cuaca hujan, mohon maaf. Selanjutnya ada jaket untuk cuaca hujan dingin. Kemudian ada payung. Nah, payung ini bisa digunakan saat cuaca hujan dan juga panas terik ya Kak. Nah, ada juga sup ayam. Nah, ini jika kita mengonsumsi sup ayam tersebut, badan kita akan terasa hangat. Nah, biasanya ini dikonsumsi saat cuaca dingin. Lalu, kalau untuk cuaca panas kira-kira apa ya Kak? Ada yang tahu? Iya, yaitu ada es pisang hijau, cendol dawet, dan lain sebagainya. Jadi, perubahan cuaca bisa berubah dengan begitu cepatnya. Misal dari cuaca panas yang tiba-tiba bisa berubah menjadi mendung hingga terjadinya hujan. Nah, di sini adalah proses terjadinya hujan. Yaitu panas matahari membuat air laut, danau, kolam, dan lain sebagainya itu menguap ke langit. Kemudian uapan dari air laut, danau, dan lain sebagainya tersebut akan terkumpul di udara dalam bentuk awan. Kemudian banyaknya uap air yang terkumpul akan membuat awan penuh dengan uap air dan kemudian bertiup angin ke daratan. Lalu uap air tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Kemudian air akan berusaha kembali ke laut dan sebagian juga akan terserap di dalam tanah, akar pohon, dataran rendah, dan lain sebagainya. Kemudian akan berproses seperti sebelumnya. Jadi proses tersebut berputar ya Kak, sesuai yang ada di screen tersebut. Nah,
Di sini yuk coba kita pecahkan teka-teki pada halaman 136. Yakni ada proses terjadinya hujan. Sebelumnya kita sudah bahas di sini dan juga di online ya. Coba di situ ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, jika kita urutkan ternyata di nomor 2 tersebut yaitu proses terjadinya air yang menguap, kemudian uapan tersebut akan terbentuk menjadi awan. Nah, selanjutnya yaitu proses yang ketiga, uapan air tersebut akan berkumpul dan kemudian bertiup menuju ke daratan. Nah, yang terakhir yaitu uap air yang terkumpul menjadi satu di awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Jadi urutannya adalah 2, 3, 1. Mudah bukan? Nah, selanjutnya perubahan cuaca juga berpengaruh pada alat transportasi. Misalnya saat hujan, mobil, angkutan umum, bis, motor, pesawat, dan lain sebagainya akan melaju dengan sangat hati-hati untuk keselamatan bersama. Seperti cerita Lani yang ada pada halaman 141, yakni cerita Opa. Saat itu Lani sedang berpergian menggunakan pesawat terbang saat hujan. Nah, dari situ seperti yang ada di buku kalian. Nah, proses melajunya dari pesawat terbang tersebut harus dikemudikan dengan sangat hati-hati dan akhirnya pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Oke, nanti ceritanya kalian bisa mengulas kembali ya Kak bersama anggota keluarga. Nah, kemudian di halaman 142 yaitu coba carilah kata-kata yang ada pada cerita Lani tersebut, yaitu ada pesawat, pramugari, pengaman, hujan, cerah, aman, dan juga bandara. Selamat mencoba. Nah, selanjutnya ternyata perubahan cuaca ini memang sangat berubah-ubah, mulai dari hujan turun sepanjang hari sehingga saluran air tak mampu menampung air hujan. Nah, dari cerita tersebut kita bisa memperoleh banyak informasi. Nah, yuk kita buka halaman 148 dan 149. Nah, dari bacaan tersebut, coba temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca dan tuliskan pada lembar kerja kalian ya. Misalkan nomor 1. Di situ Ustazah menemukan hujan. Hujan adalah titik-titik air yang jatuh ke bumi. Jika kalian sudah menemukan kata yang berhubungan dengan cuaca, lalu buatlah kata tersebut dalam bentuk kalimat. Misal, saat hujan turun, kita harus menggunakan payung dan jas hujan ketika di luar rumah. Nah, yang nomor 2 yaitu ada cuaca. Menurut kalian apa yaitu cuaca? Lalu buatlah kalimat dengan menggunakan kata cuaca dan juga terik. Semangat ya! Nah, kita beralih ke cuaca, iklim, dan musim. Cuaca bisa berubah setiap saat, tetapi berbeda dengan iklim dan musim. Indonesia, yaitu di negara kita, adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi yang mana memiliki 2 musim saja. Yang pertama ada musim penghujan dan juga musim kemarau. Nah, kita dalam keadaan seperti ini yaitu kita masuk pada musim penghujan. Nah, pastinya kan sudah mengamati musim tersebut, yaitu setiap hari udara terasa dingin, awan pun mendung, kemudian sering terjadinya hujan. Setiap saat bisa pagi, siang, ataupun malam. Nah, iklim adalah keadaan udara di wilayah tertentu. Sedangkan musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Seperti saat ini ya. Nah, di sini
eh, pada buku kalian ada bacaan informasi tentang iklim, cuaca, dan perubahannya. Nah, coba kita siapkan alat tulis kita. Nah, di sini coba kalian baca informasi tersebut. Kemudian, jika kalian sudah membaca, tuliskan informasi yang kamu peroleh. Misalkan, yaitu nomor 1, cuaca merupakan suatu gejala alam. Yang kedua, di sini kita sudah diskusi menemukan iklim. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah. Kemudian nomor 3, iklim menyebabkan adanya musim. Nomor 4, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau garis ekuator. Yang kelima, iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Nah, selanjutnya jika kalian sudah membaca informasi tersebut, pada halaman 218 dan juga 219, di situ di halaman 219 ada pokok-pokok informasi. Kalian bisa menggunting lembar kerja tersebut, kemudian kalian tempelkan, kalian cocokkan kira-kira informasi pada halaman 209 itu kita masukkan pada kolom yang mana di halaman 218. Misalkan di sini di halaman 219 ada informasi Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Kira-kira tadi masuk informasi cuaca, musim, atau iklim ya? Iya, ternyata masuk informasi musim. Nah, jadi kalian gunting informasi tersebut, kemudian kalian tempel pada kolom musim. Selanjutnya, yaitu ada keadaan cuaca yang diamati dalam 1 tahun. Masuk apa ya? Nah, ternyata juga masuk kolom musim. Nah, itu dia. Mudah bukan? Kalian bisa melanjutkan di rumah ya. Kalian bisa menggunakan alat bantu, gunting, dan juga lem. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semangat selalu ya kakak kelas 3. Tugas yang dikumpulkan yaitu pada halaman 123, 149, 177, dan 218. Ustazah tunggu hasil terbaik kalian dan jangan lupa kirim di Google Classroom. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.